bubaran jam sekolahnya Budut nih. Jam sekolah Budut. Ya kita udah ribut bentrok. Bener-bener sampai depan gerbang itu. Buset. Dia pada jebol nih, akhirnya di gerbang dibukain, dia pada masuk ke dalam nih. Milok aja udah di gerbang, saya pilok catun. Pas saya lihat ke atas ya tambahin 0 lah. Jadi SMA 10. Nah Bang Kobel, kalau di Captun sendiri nih Bang, Captun kan SMA Bang. Ketat nggak sih Bang kalau di Captun sendiri Bang? Untuk masalah jam hadir kalau atau untuk ke bidang kalau untuk ke jam-jam hadir itu memang kalau pada saat saya itu jam 6:30 jam masuk. Masuk 6:30. 7.45 lah paling telat. 7.45 tuh. 6.45 maaf. 6.45. Enggak, Jam 7 kurang dia 15. ketat nggak sih kayak begitu? Kalau dibilang ketat, kita Ketat suruh banget pakai ya? sepatu nggak warna hitamnya nggak bisa masuk. Oh, berarti wajib hitam tuh. Hitam full. Hitam full. Terkadang ada beberapa anak basis nih kalau datang ada pakai patu yang dulu kan model hitam putih, itu putih suruh dipilok. Kalau nggak dipilok nggak ada pilok di spidolin. Oh, pokoknya hitam gitu. Gimana caranya harus warna hitam baru boleh masuk. Kalau nggak ketahan di gerbang suruh pulang. Oh, suruh pulang. Nah, Bang, itu kan Captun kan ketat tuh Bang tuh. Terus sementara murid-muridnya bisa bilang di era Abang nih Bang nih. Doyan tawuran tuh Bang. Itu kan berbanding terbalik tuh dengan aturan yang ada tuh Bang. Betul. Itu gimana anak-anak nyiasatinnya ketika lagi tawuran atau gimana? Pernah nggak misalnya Abang ada kasus terus ketahuan atau gimana? Kalau dibilang ada kasus mah sering sih. Jadi kan kalau di kita itu di SMA ada security. Security sekolah. Nah, tugas dia itu kalau pagi dia nunggu di lampu merah Mangga Besar nih stasiun, ngelihat nih anak-anak dia nih. setiap hari begitu. Setiap hari kerjanya itu kalau mau jam masuk nih, ketika jam pulang pun ya dia ngawal nih. Muter kadang ke jalur-jalur. Siapa security-nya tuh Bang? Coba disebutin Bang namanya. Kalau masih mungkin nonton ini namanya Bang Kiki, security. Oh, itu dia sohib deh. Lama-lama malah jadi sohib sama anak-anak. Oh gitu. Awalnya memang gini kesan takut tapi kesini jadi Jadi sohib. pikiran awal-awal wah risih nih diikutin. Cuman makin sini udah diemin aja lah. Sama anak-anak. Tapi dia gimana? Ketika ada itu rokes nggak sih Bang? Dia ke guru ngadu-ngaduin apa gimana? Ya ada momen-momen tertentu sih. Mungkin Ada momen-momen dia yang harus diaduin, ada yang enggak sih. Kalau mungkin bentrok-bentrok biasa sih kayaknya nggak nyampe ke kuping lah guru. ya. Basis P12 khususnya basis Abang tuh Bang. Teritorialnya dari mana ke mana areanya Bang? Kalau saya sih jalurnya kan dari Mabes kita ikut basisnya rame-rame nih sama anak Kemayoran sama anak Pademangan. Oh, kita sama anak nyampur Priuk dulu nih. sampai Kita mencari itu nyampe di halte Golden Truly situ. Perempatan Golden Truly. Oh, itu pecahannya tuh. Pecahannya situ. Jadi dari situ nanti anak Priuknya belok ketemu kalau sebenarnya turun Priuk dulu sih kalau mau pada mencar nih. Kita di pintu air nih. Dekat pintu air sebelum lampu merah Gunung Sari pintu air itu anak Priuk ke kiri ngambil jalurnya. Iya, ke kiri dia. Ke kiri. Nah, kita berarti sisa anak Salemba, anak P12 sama anak Mayoran. Jalur Gunung Sari. Iya benar. Nah, paling bentroknya sama anak Budut yang di Gunung Sari kan JT. JT ya. Nah, ntar udah lewatin JT ketemu lampu merah Golden Truly, anak Mayoran ngambil kiri. Nah, anak P12 ke kanan, Salemba lurus. Oh, udah pecahannya dari Pecahannya situ. di situ. Oke, siap. Bang, tadi Abang bilang musuh yang paling berat itu menurut versi Abang nih di era Abang itu DKI, Bang. Kenapa Abang bisa bilang begitu ketimbang dengan Budi Utomo nih, Bang? Ya karena ke satu kalau di jalur itu kan anak STM kita susah ngapalinnya kalau anak DKI karena banyak rakyatnya dan mungkin hampir sering ketemu. Paling ada beberapa saya tahu ciri-ciri doang sih ini kayak anak DKI ini ciri. Jadi ngeliat dari ciri kita ngeliat perbedaannya. Kadang dia suka kalau pagi, kadang saya kan harus kan rumah daerah sini nih. Saya kadang muter dulu ke pintu besi ke jalur tempat perpisahan terakhir tuh sama anak Salemba sama anak Ngapain? Kita ngebahas jadi saya ngikut jalur. Kadang anak pagi anak Salemba mau sekolah itu tuh sudah dibentrokin. Ngebentrokinnya kadang anak Budut di jalur Budi Utomo tuh depan yang Gunung Sarinya, yang jalur Gunung Sari. Nah, ntar dia lewat lagi jembatan tinggi ketemu lagi Budut. Jembatan tinggi tuh Budut 905-nya.
Nah, tapi kenapa setiap perayaan ulang tahun Captun abang harus sowan ke sekolahan Budut, enggak ke sekolahan DKI? Mungkin karena kelas 1 dibawa ke sono kali saya. Oh, karena memang udah dibawa ke sono bang ya. Oke. Nah, Bang Cobel, ada lagi nggak nih bang pengalaman Bang Cobel nih yang abang masih ingat nih, bentrok dengan anak mana atau anak DKI atau anak Budut yang abang masih ingat itu bang? Bagaimana bang? Paling kalau yang masih berkesan banget sih yang waktu kita bentrok di Jembatan Tinggi tuh sama anak Budut 905. Jembatan Tinggi. Iya. Mungkin dia emang udah terbiasa ribut, jadi kan kita udah sama-sama tahu kekuatan lah ya kan. Sampai endingnya ya saya nyerobot. Karena mungkin saya udah bener-bener keki, saya niatnya sih mau naikin ke jembatan. Oh, mau ngegirinya ke mau jembatan. ngebantai dia sampai bener-bener dari turun dari jembatan arah dia itu daerah dia. Nah, ada beberapa udah saya mau naikin, jadi orang nih udah pada cabut mundur ke belakang. Nah, ada satu orang nih mau nyolong ibaratnya dari belakang nih udah lari-larian minggir dia ngasih jalur. Yang saya ingat sih di teriak begitu dia ngasih jalur, tas udah ke depan nih, tangan udah di dalam. Saya pikir oh dia bawa BR nih, cuman saya belum tahu awalnya BR-nya apa. Pas dia nongolin celurit, kebetulan saya megang bata itu konblok gede gitu. Ya saya tosin mau nggak mau, jadi lebih cepet batu saya ke pala dia. Tapi bener dia bawa BR? Bawa BR bener. Pada saat saya tiban paprak kepalanya tuh dia udah jatuh ngegelepak begitu. Anjir. Di depan saya. Itu BR dia masih di tangan. Waduh. Itu saya udah di posisinya udah bingung, saya pikir wah ini udah jatuh begini, nama anak udah tibanin lagi udah. Tapi nggak pakai BR, tibannya tetap pakai batu aja. Tetap pakai batu, dijanin batu. Anjir. Nah akhirnya pada saat itu yang anak-anak temen dia pada mundur nih, akhirnya dia ngeliat temennya begitu mau nggak mau dia balik lagi kan. Nahan ada beberapa orang nahan anak Budut ya. Kita cuman ngujanin doang aja udah, karena kita pikir udah dapat korban nih satu, karena nggak bangun-bangun. Oh gitu bang. Anjir. Emang nggak bangun-bangun itu. Sama temennya diseret-seret dia. Itu momen apa? Abang lagi ada perayaan apa itu? Apa Itu memang ribut, lagi ribut biasa, memang ribut biasa ya? Anjir, tapi sampai ada korban gitu bang? Emang bener dia jatuh tepar nggak bangun itu. Saya aja bingung orang palanya sampai wah udah saya mikir wah mati kali ini orang saya pikir kan. Makanya pas ketika temennya narik tuh udah saya diemin, saya udah mulai mundur tuh sayanya sendiri. Mungkin anak-anak kelas 2 nih sama anak kelas 1 udah deh tuh pada ngujanin batu, pikir udahlah udah jalan tinggal udah saya jalan udah mencar tuh di lampu merah golden. Udah pada balik dah tuh ke basis masing-masing ya. Teman sih pas dengar kabar sih dari temen-temen ya katanya sih koma. Katanya koma bang. Anjir. Anak Budut tuh bang ya tadi ya. Oh, kacau. Iya bener. Buset. Ya artinya itu kelas berapa tuh bang? Itu bang kelas berapa itu kejadian itu? Kelas 2 naik kelas 3 itu awal, kelas 3 awal saya. Wah, luar biasa tuh. Ya ampun bang. Nah bang, itu kan banyak, artinya kan ada korban tuh bang tuh setelah di situ ya, di momen kejadian itu bang. Itu yang terlintas di pikiran abang apa tuh? Yang maksudnya ngelihat musuh abang sampai ngejoprak begitu tuh bang. Itu batunya benar-benar gede bang. Batu konblok yang kayak di trotoar tuh, batu-batu yang miring trotoar. Berat tebal itu kan. Iya. Bener. Aduh. Ya karena memang mungkin kita dari kelas 1 ditatar suruh belanja, jadi kita udah megang batu ngaprak orang ya udah biasa. Mungkin kita buat 3 batu ya nggak mungkin dari 3 batu yang nggak ada yang kena. Nah akhirnya setelah abang tahu bahwa informasinya ini orang ngelewatin fase kritis tuh, apa yang terlintas di pikiran abang? Abang gimana tuh bang? Ya saya mikirnya sih satu ya ada rasa kasihan juga sih. Cuman saya mikir pada saat itu kalau saya nggak tiban dia saya yang pasti kena. Iya, betul. Karena dia emang ngincer saya kan. Karena teman-teman dia jebol. Nah dia emang niat mau ngebagi saya. Itu posisi tinggal antara abang dan dia doang tuh? Satu-satu. Wih kan. Makanya saya pikir dia lari emang niat mau nyolong. nyolong saya nih, dia pikir emang niat mau makan lah kalau istilah di jalur kan. Wah saya pikir aduh cepet aja nih biar dia nyangkut ke badan saya, sampai batu duluan nih ke pala. Tapi bisa pas begitu ya? Emang pas. Karena udah terbiasa megang apa bawa belanjaan itu bang. Emang pas. Iya bener-bener aduh. Mungkin kalau abang bawa busur tuh, waduh. Udah lain cerita tuh harinya tuh bang. Anjir. Mungkin pas kalau pada saat itu saya bawa BR sih bisa mati di tempat kali, udah ngeliat musuh jatuh begitu kan. Cuman pada saat udah maplok cuman megang satu batu. Satu batu doang tuh. Satu batu dia ngeliat udah jatuh gitu, sama anak udah ditambahin ya saya udah mikir wah udah nggak ada pegangan lagi, dia nahan aja mundur udah. Dia juga nggak berani maju. Nggak berani maju rapat. Teman-temannya cuma nahan doang supaya dia keambil. Nyeret. Posisi bisa dibilang udah begitu udah aja bang. Agak renggang itu saya kasih jalan waktu buat renggang buat dia narik temennya. Benar. Nah bang, memang di eranya abang tuh lebih sering mantekin apa dipantekin sih bang? Di tahunan abang nih? Lebih sering dipantekin sih. Lebih sering dipantekin. Karena pagi itu bang. Kalau anak Captun jarang
diem di satu tempat sih kalau di jalur. Jadi kalau kita ya ribut, kalau misalkan pagi nih mau tujuan berangkat sekolah, ya berangkat sekolah. Cuman ya terkadang ya STM ini yang ngantekin. Begitupun pulang. Anak-anak kebanyakan mau pulang nih, niatnya mau pada pulang nih atau mau pada ada acara mau ke rumah siapa lah, ke rumah siapa. Tetap aja dipantengin sama anak-anak STM. Entah itu Budut, entah itu DKI. Kacau bener ya, karena mungkin dianggapnya nih Captain SMA nih ya Iya, kan. dan udah begitu pun anak Captain ini lebih ke ciri di jalur identitasnya. Dengan batiknya itu Dengan ya. batik ke satu kalau di hari Rebo itu pada saat itu kan. Batik tuh wajib hari Rabu bang ya. Rebo. Bawahnya putih. Bawahnya putih. Karena kalau hari Rebo sekolah lain kan putih abu-abu. Kalau kita putih sendiri. Jadi udah kecil itu bang. Udah ke ciri ke satu. Kedua sepatu kita Hitam semua. Captain nih ciri-cirinya tuh bang ya. Oke. Maka yang saya bilang peraturan sekolah itu sebenarnya memberatkan ke murid di jalur. Jadi kedetailan ya bang. Kedetailan betul. Cuman maka terkadang ada beberapa anak-anak nih yang bawa sepatu 2 di jalur. Oh ngakalinnya seperti itu. Celana 2 juga mungkin atau baju sweater lah. Iya, kadang ada lapisan sweater atau panel lah pada zaman panel itu. ya benar. Kalau anak STM tuh pada demen tuh pakai panel tuh. Itu gampang ngiranya kalau saya anak STM begitu, wah. Panel nih anak STM udah pasti nih. Nah, Bang. Di Captun kan tadi kan banyak basis tuh, Bang. Apalagi basis yang Abang sebut itu paling banyak basis kereta nih, Bang. Gitu. Pernah nggak Abang punya pengalaman ngalong nih ke basis kereta nih, Bang? Di kereta saya pernah ngikut pada saat itu tuh. Saya niatnya sih sebenarnya mau ke rumah temen, teman sebasis saya lah. Ibaratnya teman seangkatan saya anak basis kereta. Nah, siapa namanya tuh bang? Namanya Komet lah. Namanya Komet. Dia ngomong, "Bang, main lah ke kereta lah," kata dia. Jalur gue. Ya udah, ayo deh. Nah, saya ngikut nih, cuman saya nggak bawa basis saya, jadi saya mencar. Saya bilang sama basis saya, "Gue ikut anak kereta dulu mau ke Tebet main." Niat saya mau main, cuman rumahnya di Tebet tuh. Rumah dia di Tebet, cuman saya pikir udahlah, ikut naiknya. Naik, kita ribut naik dari Pangeran Jayakarta kalau nggak salah. Ketemu di Mangga Besar. Sama anak mana tuh bang? Sama anak STM DKI. Nah, jadi pas udah kereta dikit udah jalan pelan tuh anak langsung turunin tuh, dijebolin tuh ke bawah ribut. Anak DKI yang jebol, sampai saya ikut ngejebolin kan, saya pikir pas udah anak-anak sebagian udah pada naik nih, saya masih di bawah. Nah, saya diteriakin, "Bang, naik," gitu gini. Saya lari nih, agak ketinggalan beberapa detik lah. Nah, saya naik lari. Nah, kereta udah mulai agak jalan cepet, saya kepegang tuh tiang pinggiran. Udah sempet megang nih ya? Sempet megang sambil lari ngikutin kereta. Mau masuk itu nggak dapet. Mungkin karena di dalam juga sesek kan, rame. Iya betul, benar. Jam-jam segitu kan ditambah karyawan pulang pergi kerja kali. Nah, rame, saya nggak dapet, akhirnya jatuh, saya udah kelepas, jatuh di peron. Ada kali sekitar setengah menit saya tuh diem di peron. Kayak udah gelap lah hitungannya. Karena kan saya ini tuh mental di peron. Iya betul lah, pasti guling-guling lah, benar. Nah, saya sadarnya itu pas ngedor anak DKI ngebalikin teriak, "Woi, matiin." Saya nengok ke belakang itu jarak sekitar 20 meter lah dari saya. Udah mau nggak mau saya turun ke rel. Lari turun ke rel tuh. Kabur akhirnya tuh. Iya, saya turun ke rel. Niat saya sprint aja lah kalau saya bilang. Saya juga mikirnya, wah, saya naik kereta naik di jalur kereta nih. Dia pasti turun nih di stasiun Sawah Besar nih, mau balikin ngeliat saya turun. Akhirnya bener kejadian bentrok di tengah-tengah antara stasiun Sawah Besar sama Mangga Besar tuh. Di tengah-tengah jalurnya tuh di atas bentrok. Akhirnya jebol tuh DKI-nya tuh. Sementara abang kan udah ketinggalan tuh kan artinya tuh bang. Saya sampai ketemu, jadi jatuh disamperin sama anak-anak tuh sampai bener-bener. Oh, mereka turun lagi. Dia juga turun di rel nguber saya. Nah, anak-anak yang turun di Sawah Besar pada larian juga, jadi jatuh ketemu di tengah. Oh gitu, jadinya saling sama-sama lari gitu ya, teman-teman abang nyusulin abang, sementara musuh ngejar abang nih. Betul. Ribut di situ tuh bang. Iya bener, ribut itu kalau saya mungkin ngedengar suara itu saya nggak sadar ya mungkin udah dibancakin itu. Selamat lagi aja nih bener nih. Asli bener nih. Itu bener-bener DKI itu udah bilang dia udah niat bilang udah matiin, berarti kan persediaan BRD kan banyak bang DKI-nya bang. Banyak DKI. DKI kereta banyak. DKI kereta itu lumayan banyak juga ya. Makanya saya bilang wah gila nih kereta ribut. Nah pada akhirnya jadi nggak main ke tempat teman-teman. Oh tetap berlanjut jalan ya. Woi mantap semangatnya nih, nggak goyang nih, kacau bang Cobe. Aduh. Nah pas pulangnya aman, nggak ada apa-apa. Oke lah, alhamdulillah. Makanya nih apapun yang bang Cobel alami nih, kejadian satu persatu kejadian yang memang dibilang nyaris banget.
kena sama musuh nih Bang Cobel nih masih selamat, masih alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa silaturahmi nih. Nah Bang Cobel, saya juga dengar informasi nih Bang, dari informan yang bahwasanya yang mengantarkan saya ini bisa sampai ke tempat Bang Cobel nih. Ini Bang Cobel ada satu momen kejadian itu di mana Captun lagi merayakan HUT-nya nih. Entah itu yang keberapa, dan yang pasti Bang Cobel nih sempet sekolahan Budut tuh abang coret-coret tuh Bang gerbangnya tuh Bang. Itu bener apa kagak Bang? Bener itu. Waduh, itu posisi anjir. Waktu kelas, saya baru naik kelas 3 itu. Lebih tepatnya di tanggal 14 Agustus tuh. Bukan tanggal 16. Bukan, saya kalau anak Captun itu kalau mau ulang tahun bukan di tanggal 16 ya, karena kemungkinan entah itu tanggal 16 saya tanggal hari libur atau tanggal merah atau bukan, sama sekolah tetap diliburin. Jadi diduluin. 2 hari diduluin. Oh gitu. Nah itu kejadiannya seperti apa Bang? Armada Captun sendiri banyak apa enggak ketika Budut? Kalau dibilang banyak sih lebih banyak di kelas 2 sama kelas 1. Justru kelas 3-nya itu pada saat yang nyerang Budut saya milok itu tuh itu kelas 3-nya kalau nggak salah cuma 15 orang. 15 orang? 15 orang. Berarti enggak berapa rombongan itu? Ada satu bus apa berapa bus waktu itu? Satu bus sih. Satu bus? Cuma satu bus. Ke Budut lagi? Ke Budut. Demen banget. Jadi udah ribut di jalur, di Mabes ribut DKI, bentrok, jebol, ketemu lagi di Gunung Sari, ketemu lagi DKI juga di Gunung Sari itu di pintu air, jebol juga. Nah, udah tuh kita jalan ketemu Budut di jembatan tinggi, jebol. Nah, akhirnya kita lurus ke depan tuh. Nembusin nih. Nah, sempet dihadang nih sama dari pihak sekolah nih, ada yang ngikutin gitu, yang security. Oh, yang security ya, itu tuh dia ikut karena lagi. suruh mencar. Udah suruh mencar. Akhirnya ada salah satu teman angkatan saya ngomong, udah ya lanjutin aja lurus ya. Bang, kagak dihirauin tuh pokoknya tuh. Anjir, nekat. Lurus. Nah, lurus udah ketemu nih. Akhirnya ketemu di Budi Utomo. Kita ngeliat, wah ini jalur kok sepi nih, saya bilang. Udah akhirnya anak-anak turun. Nah, turun akhirnya ternyata ini bubaran nih. Bubaran jam sekolahnya Budut nih. Jam sekolah Budut. STM-nya, SMA-nya nih. SMA-nya. SMA-nya. Nah, STM pada saat itu kok nggak salah ada beberapa doang lah rakyat, cuman nggak banyak banget. Oh, STM-nya nih. SMA-nya cuman sama alumni SMA-nya yang pencinta alam kayak musik, soalnya banyak pakaian bebas kayak gembel. Jadi ya kita udah ribut bentrok, bener-bener sampai depan gerbang itu. Buset, depan gerbang dia. Akhirnya ada dari pihak sekolah beberapa, sampai kepala sekolahnya pun ada di sebelah saya. Kepala sekolahnya mana nih? Kepala sekolah dari SMA Budut. Ngapain dia samping abang maksudnya? Mau halau, mau ngelerai dah nih pokoknya. Anak nggak dipedulin, tetap dibentrokin. Nah, sampai dia pada jebol nih, akhirnya di gerbang dibukain, dia pada masuk ke dalam nih. Oh, dia masuk lagi ke dalam nih. Gitu dalam sekolah. Nah, akhirnya dalam sekolah nih udah, karena udah sempet di dalam sekolah, nah udah saya cuma milok aja udah di gerbang, saya pilok Captun. Pas saya lihat ke atas, wah SMA 1, saya tambahin 0 akhirnya. Jadi SMA 10. Aduh, abang tambahin 0 gitu. Anjir, keren banget nih Bang. Nah, habis saya tambahin 0, saya dari dalam tuh dilemparin traktor botol. Saya dilemparin bata segala macem deh tuh dari dalam. Saya tetap nggak kena. Akhirnya mungkin karena memang udah saking kakinya juga kali, di dalam tuh saya nggak tahu banyak banget rakyatnya. Tapi nggak dibukain ya? Nah, gerbang ketutup nih posisi. Ketika udah saya mulai mundur nih, saya kan pilih udah saya masukin, saya mundur ikut anak-anak ngebasis ributin nih. Anak-anak masih pada nahan nih di depan gerbang. Nah, akhirnya gerbang dibuka. Oh, gerbang dibuka lagi. Bisa buka. Udah ribut lagi di depan situ jauh, termasuk sama yang dari belakang nih. Apanya tuh? Kayak dari pedagang-pedagang depan seberang sekolah. Pedagang-pedagangnya ikut bantuin tuh. Kalau nggak salah dulu ada tukang-tukang buku deh tuh di pinggir kali. Iya betul. Nah, itu pun dia juga pada ngebantuin. Nah, kita orang ya udah dikepung sama hitungannya memasa lah sekitaran situ. Ya udah perlahan mundur ke arah Gunung Sari lagi nih, yang depan halte dekat sekolahan Budut tuh. Nah, ada nih satu, saya ketinggalan 3 orang, saya kelas 3 2 orang, sama ada kelas 1 saya nih, basis saya P12. Saya bertiga ketinggalan nih terakhir nih. Nah, karena posisinya di tengah trotoar itu ada megang bambu panjangnya kira-kira hampir 4 meter. Siapa tuh, dari pihak mana? Dari pihak gembelannya nih. Iya, dia megang bambu kanan kiri niatnya mau halau-halau, giring suruh mundur gitu loh ya. Nah, posisi saya ada masih di area Budut. Waduh.
bertiga ini nih Masih di area budut masih nih. di area budut, yang lain udah pada mundur nih, Oh, saya masih di area akhirnya? budut. Nah akhirnya dia mau makan saya bertiga nih. Heeh. Nah yang lain pada mau nih, saya udah lari nih ngadep, jadi udah berlawanan sama yang megang bambu. Heeh. Habis yang megang bambu, dia bambu ke kanan, teman saya lari ke kiri. Nah tinggal saya berdua nih, bambu ke kiri, saya lari ke kanan. Nah saya mepet sama adik kelas saya, pas bambu ke kanan, adik kelas saya kena jatuh. Anjir. Kelas 1 langsung tuh di stick keliling di situ di tempat. Waduh, sementara abang langsung cabut. Tiba nih, enggak, saya masih ngeliatin, saya masih di belakangnya megang bambu ini, saya masih ngeliatin. Aduh. Saya bilang udah balikin lagi karena ngeliat ada Oh, geng saya bener. kan dapet. Itu ditibanin sama apa tuh? Sama Ditibanin. gembelan apa sama pelajarnya, Bang? Ditimbalin gembel sama pelajar Campur juga, tuh ya? campur aduk, udah timbalin Anjir. batas segala macem apa itu dia tahan. Siapa namanya, Bang? Namanya panggilannya Kico itu, Nama? salah satu basis saya. Kico? Basis Basis apa tuh? P12. Anjir. Lah terus akhirnya kabarnya bagaimana tuh teman abang itu? Nah itu ketika dia dapet, otomatis saya dibalin lagi sama anak nih. Oh, nyetik balik lagi nih? Tetap nggak jebol nih karena udah banyak gembelan. Oh, Nah, pedagang-pedagang kita itu ya? nggak ada yang bober. Pada saat itu nggak ada yang bober ke budut yang kelas 3 itu tuh saya milih nggak ada yang bober. Emang bener-bener persediaan minim sih karena kan ya niatnya mau mencar, akhirnya lurus kan. Nah pada saat itu di teman saya dapet tuh, ada di kelas dapet, udah saya nahan mungkin akhirnya mencar saya, tapi dalam artian mencar ini saya nggak pulang nih, cuman ada yang ke Kemayoran, ada yang ke Pasar Baru, jadi kita nih masih berunding nih gimana nih cara nih Iya, nyari tahu. ya, benar. Nah ketika nyari tahu malamnya itu kalau nggak salah dapat kabar dia udah keluar bisa, jadi abis dari sekolahan itu dibawa ke Polsek Sobesa. Ya ampun. Niatnya sih mau diproses Mau mungkin diproses, kayaknya. tapi Mungkin enggak. karena dia nggak terbukti bawa senjata tajam atau bawa benda yang berbahaya ya kan. Ya mungkin ada negosiasi dari pihak keluarga lah. Akhirnya dia bebas. Tapi gimana, Bang, dengan kondisi badannya parah nggak, Bang? Abang lihat Kalau saya ngeliat ada pas kena ketemu luka-luka? malamnya itu sih ada luka-luka di pipi nih. Waduh. Mungkin tibanan bata kali. Tibanan bata nih di pipi sama di jidat yang nggak salah. Di muka lah. Ada Karena tibanan. ya udah diramen gitu, Bang. Nah, ketika saya ketemu langsung nih sama adik kelas udah pena nih di dalam. Diikat di tiang bendera, Anjir. ditelanjangin pakai celana pendek doang tuh. Diikat tiang bendera, katanya ditabukin satu-satu sama semua Di tiang bendera SMA tuh, Bang ya? tiang bendera sekolahan. Gila, kacau Ditabukin banget. satu-satu sama murid, sama Sama guru sama juga lah guru pastinya segala lah, Bang. macem. Terus sirmen air cabe gitu. Waduh, ya ampun, Robi. Kacau banget ya. Makanya ya mungkin dia kayak gitu juga lah, Bang, pelangnya Abang coret-coret. oh, itu emang udah kan, kalau kita kan emang setiap mau ulang tahun pasti emang beli pilok tuh. Beli pilok lah tuh ya. Momen itu ya. Momen itu memang pokoknya setiap tahun mau ulang tahun tuh seminggu atau 2 minggu udah Tapi kalau yang waktu kejadian Abang pertama kali ultah itu bentrok sama STM-nya. sama STM. Kalau yang kelas 1 kelas 2 kelas 1 kelas 2 itu STM. Nah pas kelas 3-nya tuh nggak ketemu niatnya sama sih SMA-nya. mungkin karena emang niatnya mau ke STM-nya mungkin, tapi udah bentrok duluan kan bubaran SMA-nya, jadi udah bentrok duluan gitu. Jadi bentrok duluan ya. Posisi sih kurang paham itu STM-nya memang lagi nggak ada atau memang ada campuran ketika dia buyar di jalan 2 Hari jalur. apa itu, Bang, kalau Abang masih ingat? Harinya hari pokoknya kalau yang saya ingat sih putih abu-abu. Putih abu-abu itu saya Bukan hari pakai Selasa. batik tuh ya, Bang ya? Oke. Ya artinya sekali lagi di sini saya secara pribadi mohon maaf, bukan bermaksud untuk mengecilkan pihak sekolah manapun. Namun memang realita yang terjadi di eranya Bang Cobel tuh ya seperti itu tuh, Bang ya. Sempat merayakan euforia ultahnya sekolahnya tuh dengan serang ke budut itu tadi tuh. Waduh, kacau. Nah, Bang, itu akhirnya temen Abang tetap berlanjut sekolah apa kapok tuh, Bang? Yang mana tuh? Yang ketangkap Adik tadi kelas, tuh. tetap lanjut sampai lulus. Sampai lulus. Dia nggak kapok tuh, Bang RT. Waduh, air cabe. Aduh. Nah, Bang, setelah Abang udah nyoret-nyoret tuh, Bang, sekolah Abang tuh gimana, Bang, perasaan Abang? Udah puas apa lega apa gimana, Bang? Mungkin kalau saya bilang sih awalnya saya masuk datang nyerang budut itu kan ke satu awal kan di pertigaan Golden kan nggak ada niat kan. Ada beberapa doang cuman udah lanjut. Nah otomatis kita udah terbiasa tiap tahun, mungkin bentrok di situ udah nggak kaget kalau buat soal bentrok. Cuman kalau untuk milok sih saya nggak ada niat awalnya. Cuman karena saya ingat di tas ada pilok satu sisa nih. Udah otomatis ketika saya milok sampai kepala sekolahnya, mungkin kalau bapak kepala sekolah pada saat zaman saya ngeliat nonton ya saya mohon maaf nih. Iya, betul. Kalau pada saat itu mengabaikan. Karena dia bilang kalau saya itu udah ini saya kepala sekolahnya kata dia. Udah ngomong begitu. Saya diem aja tetap saya pilok. Ngomong pilok. Aduh, itu pelangnya Abang panjat dong berarti, Saya Bang. naik ke pagar dia, saya tambahin.
Baru saya turun. Waduh. Dan selepas itu gimana perasaan abang? Wah, Pak, apa dia yang abang pikirin nih? Mungkin pada Puas, saat itu lega lah, karena Bang, ya? lagi masa remajanya gila-gilaan. Oh, benar-benar. Puas juga. Iya, puas juga lah, Sekolahan Bang, saya ya. jadi ada 2 kan. Jadi 0 titik deh Bang ya. Dan juga nih saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menginformasikan nih Bang Cobel, alamatnya hingga saya bisa silaturahmi ke tempatnya Bang Cobel nih. Pokoknya thank you banget buat penonton setia CJ Channel. Oke, Bang Cobel. Pengalaman Abang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya bilang udah sedih-sedih romantis, Bang. Itu gimana Bang? Ketika dilulus-lulusan Bang, euforianya sama nggak sih dengan perayaan ultahnya Captun sendiri? Justru lulus-lulusan itu kita malah kagak apa? Nggak jalan. Jalan sih jalan, cuman ya ribut-ribut biasa begitu aja sih. Tapi ketemu. Ketemu di jalur doang nggak kayak anak-anak budut paling begitu. Cuman nggak sampai bener-bener euforianya parah begitu. Albes atau per basis masing-masing apa gimana Bang? Jalanin albes begitu biasa doang. Jadi cuman kita muter aja jalur. Nggak ketemu sama sekali, ketemunya tipis-tipis Ketemu doang Bang cuman ya? tipis-tipis aja sih. Nggak kayak yang euforia pada saat ultah. Ultah itu Karena ya? momen-momen kalau Captun itu yang gila-gila kalau saya bilang sih memang Ultahnya momen aja ya ultah Bang. itu. Oh, iya, benar-benar. Jadi kayaknya lebih gimana Lebih gitu ultah powernya lebih itu. powernya lebih semangat. Nah Bang, selepas Abang lulusan nih Bang nih, Abang masih aktif ikut-ikutan pelajar Captun apa enggak? Enggak. Karena kan saya juga kan selain pada saat sekolah di Captun itu selain saya sering basis ada ekskul futsalnya juga kan. Jadi saya memang ada beberapa anak-anak basis yang aktif juga di kegiatan futsal. Gitu. Makanya pada saat saya nyerang sekolahan SMA Budut tuh yang sampai saya pilok-pilok segala macem itu di dalam pun kayak benda-benda atau mobil kendaraan banyak yang pecah. Jadi udah saking bentrok samit-samitan dari luar ke dalam kan banyak yang pecah. Ya dapat kabar di tanggal 16 itu kalau nggak salah ada di mobil 2 polisi datang ke sekolahan. Mungkin dapat info juga kali kan ada penyerangan dari SMA 10 kan. Satu juga mungkin yang infoin itu ya yang tadi itu tuh Bang. Mungkin. Yang siapa Abang bilang keamanan Abang itu tuh. Ya dari keamanan. Iya juga betul, kameranya itu akhirnya Abang pada saat, laporan dia pada mungkin saat tuh. upacara bendera hari Senin itu kepala sekolah Captun ya dia ngebahas langsung. Aduh, akhirnya Jadi gimana anak tuh? basis kita yang pada saat itu ke Budut ya kita dipisahin Mau dipisahin. setelah upacara diproses nih dari pihak sekolah. Dari kelas 3-nya berapa orang, diusut kelas 2 berapa orang, kelas 1-nya berapa orang. Nah, akhirnya kita mau nggak mau terbuka semua siapa-siapa aja nih Orang-orangnya. karena kan dari pihak SMA 1 itu Udah pada saat laporan itu, ya? Laporan masukin laporan minta penggantian. Waduh, semua minta- kerugian. Oh gitu Bang. Astaga, Ya, makanya benar-benar. Kita pada saat itu mikir kejadian ya udah kita nggak usah tutupin. Ya mungkin dari pihak kepala sekolah yang paling ingat itu ya sama saya. Karena pada saat bulan Juli itu futsal Captun itu sempat juara 2 di tingkat SMA di kejuaraan street soccer Tiontri antara SMA. Jadi mungkin ada rasa bangga dari pihak kepala sekolah tim futsal saya juara. Tapi di bulan Juli itu di bulan Agustus di Juli 2016 ada juara, di bulan Agustus Agustusnya 2006 itu malah bikin kasus. ulah begitu ya. Mungkin makanya kepala sekolah marah banget itu. Jadi bisa dibilang nama baik Captun tuh tercoreng itu Bang. Betul, dia mungkin di situ kali. Akhirnya kita semua diproses ya, masing-masing murid yang nyerang itu kena penggantian. Biaya pengganti. Waduh, oh begitu nih. Makanya nih buat teman-teman SMA Budut sekali minta maaf karena Bang Cobel dan rekan-rekannya nih udah berusaha mengganti. Itu gimana Bang? Biaya pengganti kena berapa per orang Bang? Kalau Abang masih ingat nih dulu nih. 85.000 kok nggak salah. Satu orang 85.000. Iya. Dikali berapa orang? Kelas 3 itu ada 15 orang. Kelas 2-nya 50 lebih lah. Oh, siap. Nah, kelas 1-nya ini hampir 100-an. Banyak tuh Bang ya. Waduh anjir. Akhirnya disetoran tuh langsung ngasih. Setoran langsung sekolah, didata semuanya. Habis itu anak kelas 3 skors. Diskor semua. Diskornya dengan cara apa nih Bang? Skor apa nih Bang? Skorsing seminggu. Nggak boleh ikut aktif Enggak pelajaran. masuk sekolah. Iya, artinya dirumahkan. Dirumahkan lah. Tapi artinya Abang selepas kejadian itu tetap lulus kan sampai lulus kan di Captun Sampai kan? lulus. Alhamdulillah. Iya betul. Ya, artinya itu mungkin berupa sanksi gitu Bang, Sanksi teguran betul, dari untuk jera gitu ya. Oke, betul. Makanya kalau untuk yang saya sih lebih ininya itu yang untuk nyerang Budut di kelas 3 itu
kalau nggak salah saya dapat kabar dari temen itu anak-anak Burit pada nyari angkatan Burit, maka saya bilang saya mohon maaf banget ini deh. Iya benar-benar. Sebelumnya Sekali lagi minta maaf, memang kejadiannya seperti itu tuh. Mungkin ya masih awal remaja gitu Betul. bang ya, kenal udah gitu ditambah masih emosionalnya yang masih belum bisa Emosional. terkontrol dari pribadi kita masing-masing. Oke nah bang, ada nggak nih bang pesan-pesan buat teman-teman abang atau dari musuh-musuh abang terdahulu yang abang mau ungkapin dari lubuk hati abang yang paling dalam? Monggo bang, silakan. Nah, kalau untuk teman-teman di jalur atau anak STM DKI, STM Budut pada tahun angkatan saya, ya kita mohon maaf, saya pribadi sih mohon maaf lah, karena untuk kejadian-kejadian yang saya ceritain di podcast ini sih CJ Channel ya nggak ada maksud saya pribadi untuk membanggakan diri saya atau sekolah lah. Cuman ini memang pengalaman di jalur, berbagi cerita pengalaman di jalur. Betul seperti itu. Nah, untuk kalian atau musuh-musuh pada saat itu anak STM ya, saya mohon maaf sebelumnya. Terutama untuk salah satu anak Budut 905 yang dapat kabarnya koma setelah saya bentrok dengan saya mohon maaf sebelumnya. Mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya nih untuk kita semua. Karena di sekarang nih ada baiknya kita jalin silaturahmi untuk menjalin persahabatan, hubungan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke bang, mungkin Bang Cobel ada pesan-pesan buat teman-teman abang seangkatan yang memang udah lama nggak ketemu nih bang. Nah, buat monggo bang, sampaikan bang. Teman-teman seangkatan, anak-anak Capim 2007, salam kangen lah semuanya. Kalau bisa kita adain reuni akbar. Iya betul, reuni buat. Jadi itu bang untuk angkatan 2007 kita jalin silaturahminya. Mungkin karena saya pribadi sih ketemu beberapa angkatan saya sih, beberapa orang lah. Ada juga yang lost kontak. Ya saya sih pengennya gimana ngerasain bisa ketemu satu angkatan. Pokoknya buat teman-teman seangkatannya nih dirangkul lagi nih hubungan baiknya nih sesama angkatannya Bang Cobel nih di 2007 bang ya. Oke, rasanya seperti itu aja yang bisa Bang Cobel bagikan buat teman-teman setia CJ Channel. Banyak banget pengalamannya, sedih, susah, seneng, pokoknya top banget buat abang gue yang satu nih. Kurang lebihnya sekali lagi kami selaku kerabat kerja CJ Channel yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan, tindakan dan lain sebagainya. Dari gue Waki Sajalah, jalin terus silaturahmi, lupakan masa lalu. Bravo.